Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2021, dan ini aku nggak sendirian, ada kucing aku, tumben, si jantan yang tukang teriak ini. Kalau kamu sering lihat dengan video aku dan tiba-tiba ada yang teriak minta kawin, inilah dia. Dia lagi tidur ya. Dan ini untuk zodiak Cancer. Cancer, pembacaannya bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Dan energinya bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berusaha dengan kamu. Jadi kalau kamu dengar aku ngomong ini mungkin aku ulang terus ya, karena memang aku terbiasa ngomong ini setiap aku buat pembacaan, dan kedua Mercury retrograde cukup kasih impact untuk aku ya. Oke. Dan kalau kamu ingin personal reading ataupun counseling, silahkan klik link di bawah sini. Kamu juga bisa untuk dapatkan birth chart kamu atau astrologi Hindu kamu, reportnya berbentuk PDF dari aku langsung, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Jadi kalau kamu tanya aku menyediakan personal reading apa enggak, silahkan klik gak jadi link di bawah sini ya, untuk kamu ngeliat price listnya gitu. Jadi kamu nggak perlu DM aku ya, karena di situ udah jelas. Karena nanti kalau kamu DM aku ujung-ujungnya juga bakal mengarahkan kamu ke link itu, ke website. So ya, Oke, Cancer untuk Juli 2021. Kita lihat oracle-nya. Ini bisa udah terjadi di Juni ini ya, ataupun bisa sesudah Juli. Ada dream big, let go of small thought about yourself, see yourself succeeding. Divine magic, extra magical time surround your situation right now, expect miracle. Wow. Cancer. Dan ada contemplation time, spend time alone meditating upon what you truly desire. Oke, di sini aku ngerasain mimpi besar kamu, impian kamu makin terasa ya, Cancer, di Juli ini atau memang di akhir Juni ini, karena aku baca masih di Juni. Aku ngerasain kamu makin bersemangat untuk lebih dekat dengan diri kamu sendiri ya, lebih memasuki ke dalam masa-masa entah kamu mencoba untuk lebih bermeditasi ataupun dalam doa yang lebih dalam lagi untuk lebih dekat dengan semesta ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini ya. Treasure chest, unforeseen windfall of new abundance come to you now. Aku juga ngelihat jelasinnya gini, hal yang nggak kamu duga-duga, yang selama ini kamu bisa aja pikir itu nggak mungkin, bisa bakal terjadi dalam hidup kamu ya. Hanya aja kamu perlu untuk menerima. Accept heaven help. You are prayer for help, so get out of the way and let heaven help you. Seperti aku bilang, kamu harus menerima apapun yang menjadi bantuan semesta, dan kamu harus paham ya. Aku nggak tahu kenapa bagi aku sendiri ya, bantuan semesta, bantuan Tuhan itu banyak banget caranya, entah dari sign orang-orang atau bahkan pembacaan tarot. Mungkin bagi kalian ya, sebagian besar aku yakin pasti ngerasa tarot itu dark magic gitu ya, hal yang nggak baik, hal yang buruk gitu ya. Aku nggak menyalahkan keyakinan kalian ya, cuma bagi aku personally ya, ini adalah salah satu cara bantuan dari semesta ya, yang kalau kita memang ambil dengan tepat, kita nggak mistaken ya, kita bisa benar-benar dapatin apa itu treasure ya, apa itu harta karun. Harta karun terbesar itu saat kita menemukan diri kita sendiri ya. Dan
Kita tahu diri kita siapa, ya, kita ini apa, dan tujuan hidup kita ini apa, ya. That's it gitu. Dan aku nggak tahu, mungkin ada segelintir orang di luar sana yang memang menggunakan tarot untuk hal-hal yang nggak baik, menjadikan itu juga terlihat buruk. But bagi aku, ya, banyak banget hal baik yang juga bisa dilihat dari sini, dan memang tergantung orangnya sendiri yang membacakannya gimana, ya. Namun yang pastinya, ya, Tuhan bisa berbicara dari banyak banget cara, banyak hal, ya, karena terkadang suara Tuhan itu ada di dalam hati kita toh, intuisi kita, suara hati kita. Namun kitanya nggak percaya, kitanya nggak yakin, kitanya ragu. So that's why kenapa manusia dari zaman abad keberapa membuat tarot, agar benar-benar yakin dan percaya dengan suara Tuhan yang dikeluarkan hatinya, sesuai apa enggak, bertentangan apa enggak. That's it gitu ya. Ini juga bentuk dari divine magic, ya, atau keajaiban ilahi, ya, yang aku rasa nggak mengarahkan ke hal yang buruk kalau kamu benar-benar bisa memahami apa ini semua, ya. Dan aku ngerasain untuk kamu Cancer, kamu perlahan-perlahan memahami ini, ya. Kita lihat Lenormandnya. Ada swap, lalu ada Coven atau peti mati, dan Snake. Wow, Lenormandnya membuat aku merinding, ya. Mungkin bagi kalian merinding doang gitu, ya, but ya mungkin. Oke. Dan di the bottom of the deck ada the wedding lady, ya. Si sayang. Oke. Di sini aku lihat memang untuk sampai ke masa ini kamu harus benar-benar hancur ego date, ya. Energi toksik kamu harus keluar, seperti halnya ular ini, ya. Kamu harus membuang semua bisanya kamu dan mencoba untuk percaya dengan orang lain. Ini nanti seseorang yang punya big trust issues, seseorang yang kurang bisa percaya dengan orang lain kalau udah masalah pekerjaan, masalah hati. Jadi dia bisa untuk nggak percaya kalau orang bisa melakukan sesuatu hal sebaik diri dia, ya. Jadi dia bisa membuat diri dia capek sendiri, sakit sendiri, karena dia ngerasa orang lain nggak bisa melakukan hal yang dia bisa lakukan. So ya lebih baik aku ngelakuin sendiri, itu, ya. Dan kamu bakal ada ngelihat masa dimana fisik kamu bisa lelah, ya. Jiwa kamu juga pengen untuk relax, ya, untuk tidak terbebani oleh ego kamu yang ngerasa gak ada yang membantu kamu, ya. Seperti aku bilang di pembacaan awal tadi, terimalah bantuan semesta. Jadi mungkin ada seseorang atau siapapun datang ke hidup kamu, memberikan banyak pelajaran hidup, ngasih tahu kamu, ataupun memang membantu kamu secara materi, ataupun bantu kamu secara tenaga. Itu sebenarnya bentuk bantuan dari Tuhan. Kalau Tuhan pengen kamu sadari, kamu gak perlu capek-capek berusaha sendiri di dunia ini, ya. Kamu bisa butuh bantuan orang lain, ya. Walaupun ada energi sini kekecewaan yang mendalam karena menunggu seseorang untuk datang, menunggu seseorang untuk menjadi hero-nya dalam hidup kamu, seseorang menyelamatkan kamu. Dan Tuhan pengen bilang, kamu gak butuh siapa-siapa, kamu sudah survive, kamu udah selamat, kamu udah diselamatkan oleh diri kamu sendiri, ya. Saat kamu menyadari ini semua, kamu gak butuh apapun, ya, siapapun untuk menjadi validasinya kamu, ya. Saat kamu mengenali diri kamu sendiri, kamu bakal lihat kalau Tuhan juga tinggal di dalam diri kamu,
That's it. Ya, jadi bakal ada pilihan untuk menerima apa enggak bantuan orang lain ini, walaupun ego kamu bakal kena di sini, ya. But ya, kita lihat klarifikasinya satu persatu. Oke, ada Page of Pentacles, Ten of Pentacles, oke. Nine of Cups. Ibaratnya jangan menyakiti diri kamu sendiri, gitu ya. Kenapa kamu berjuang sendirian kalau kamu udah diberikan kesempatan Tuhan untuk membantu kamu keluar, entah teman, keluarga, ataupun bisa pasangan baru dalam hidup kamu untuk membantu kamu keluar dari sini, atau pasangan siapapun. Aku nggak ngeliat ini baru atau lama, yang pastinya ada sosok yang bakal datang ke hidup kamu, membantu kamu untuk keluar ibaratnya dari energi ini, karena kamu terlalu, aku bisa bilang, cukup keras hati, di mana ngerasa bisa melakukan semua sendiri, dan itu menyakitkan loh, really ya sih. Aku ngerasin banget ada ego death di sini, kematian ego yang besar untuk bisa mencapai kalau aku bisa kok, aku mampu. Entah memang kamu perempuan yang kuat, single parent ibaratnya, atau memang udah single dari dulu, belum menikah, belum punya anak ya, jadi kamu pengen ngelihat kalau aku bisa kuat, bisa tangguh walaupun aku nggak ada pasangan, aku nggak ada suami ya, aku bisa moving on, aku bisa bangkit ya, dan aku seperti nggak butuh siapa-siapa dalam hidup kamu. Aku bisa berdiri sendiri. That's good kalau memang itu pilihan kamu seperti itu ya. Cuman kalau itu menjadikan kamu sakit, kecewa ya, dan out of control, aku bisa bilang ya sih, karena akhirnya kamu bakal menilai kehidupan dengan sisi yang lebih tidak bijaksana lagi nantinya ya, karena overthinking, big trust issue ya, kamu nggak percaya sama orang lain itu tadi ya, bahkan sulit untuk benar-benar yakin ada yang sayang sama kamu, cinta sama kamu, kayak kamu ngerasa oh dia ini bakal ninggalin aku kok, dia bakal tinggalin aku, dia bakal putusin aku, paling dia nggak nerima aku seperti apa. Ya udah sih, biar aja, kalau memang ada yang sayang sama aku, ada yang cinta sama aku, ya pasti bakal datang gitu ya. Dan energinya udah datang, seseorang berusaha keras sebenarnya untuk membuka kerasnya hati kamu ya, kerasnya rasa kamu, kerasnya pengorbanan dan perjuangan kamu untuk setidaknya mendapatkan identitas diri, dan dia tahu akan itu semua. Dan orang ini juga berat untuk ngehandle energi kamu yang berat, dalam artian kekerasan ego itu tadi. See, Ten of Swords, ada 10 pedang di sini, dan aku ngelihat cepat atau lambat Tuhan bakal seperti ngambil kendali dalam hidup kamu, di mana kamu mencoba untuk mengatur semua, dan akhirnya Tuhan ambil, dan Tuhan membiarkan kamu di dalam sebuah masa nggak bisa memilih selain untuk menerima apapun yang udah Tuhan pilihkan ibaratnya. Karena aku harus bilang sama kamu ya, dalam arti oversimplification ya, there is no such a free will. Nggak ada yang namanya free will ya, semua hal udah ditakdirkan, udah dituliskan past, present, dan future. Jadi ya, apapun yang terjadi saat ini itu sudah meant to be. Kalau kita di luar kendali itu semua, ya kita bakal capek sendiri, bakal stres sendiri, dan kita bakal menghadapi apa yang namanya ego death. Ego death
menyakitkan, luar biasa. Namun aku ngeliat kamu mampu, nah kamu mulai untuk lebih dekat dengan semesta, walaupun ada sedikit keraguan. It's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu menandakan kita manusia, kita masih nginjak tanah. Aku senang banget untuk remind diri aku, grounding itu kalau aku ngomong itu ke diri aku sendiri ya. Aku ini bukan apa-apa, aku masih menginjak tanah, aku masih butuh bumi untuk aku berpijak ya. Jadi ya wajar aku masih ada kurang, dan kurangnya itu banyak, but ya that's okay. Mau nggak untuk terus berusaha, that's it. Itu yang Tuhan mau dari kita ya. Pesan semesta untuk kamu Cancer atau siapapun yang menonton video ini, ada nourish your body with high-fiving energy, lalu allow unlimited abundance, dan journal it out, write how you feel. Oke, aku ngerasain, kamu bakal ngerasain abundance atau wealthy, tidak aja hanya dalam materi ya, namun keluarga, pasangan, kamu bakal ngelihat betapa berharganya itu semua, dan itulah harta karunnya kamu ya. Namun kamu juga harus menjaga kesehatan. Di sini aku ngelihat Cancer banyak makan buah-buahan ya. Aku ngerasain kamu kurang banget serat di sini, aku nggak tahu kenapa ya. Aku ngerasain vibing yang agak entah insomnia atau memang kamu akhir-akhir ini overtime kerja ya. Kamu bisa relax dengan nourish body kamu dengan makan buah-buahan ya. Apapun itu semua lakukan demi diri kamu sendiri, bukan untuk diet, bukan untuk biar penampilan kamu bagus atau mengikuti lifestyle. No ya, lakukan itu karena memang kamu tahu itu baik untuk kamu. Dan apapun yang kamu rasakan, kamu bisa untuk tuliskan, kamu bisa untuk share dengan siapa, dengan orang yang tepat ya. Kalau di sosial media lebih baik jangan terlalu banyak judgmental, terlalu banyak prejudice ya. Orang sudah mempunyai penilaian duluan tentang diri kita. Saat kita membuat suatu status atau apapun story, mereka bisa mengkonfirmasinya itu menjadikan prejudice mereka ataupun penilaian terdahulu mereka itu adalah hal yang benar ya, karena orang lain ngerasa benar dan berhak untuk menilai kita, padahal no ya. But ya, kita nggak bisa mengendalikan mereka ya, biarkan mereka sibuk dengan hal itu, namun kita sibuk dengan diri kita, membiarkan kita menerima apapun yang luar biasa dalam hidup ini. Okay, that's it Cancer. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, God bless for all of you ya. See you. Jaga kesehatan ya.